Halo semuanya, perkenalkan aku Brilian Ilham Pamungkas. Dan ini rekan aku. Naila Dewi Agnesia. Di mata kuliah ini, kami belajar bukan hanya teori, tapi juga bagaimana penerapannya di lapangan. Lewat wawancara ini, kami menemukan banyak insight yang menarik terkait proses audit, kendala yang dihadapi UMKM, dan bagaimana memastikan produk tetap halal dan aman. Yuk kita mulai pembahasannya. Kami memilih usaha es kelapa muda Steak Chow yang dimiliki oleh Pak Iman yang bertempatan penjualannya di Jalan Peta yang merupakan usaha yang bergerak di bidang penyediaan minuman ringan. Produk utama yang ditawarkan adalah es kelapa muda, gula merah, serta susu. Minuman segar berbahan dasar kelapa muda dengan cita rasa manis alami dari gula merah serta manis tambahan dari susu kemasan atau SKM. Usaha ini telah berjalan selama setahun dengan omset mencapai 5-6 juta rupiah per bulan. Untuk memulai usahanya, Pak Iman mengeluarkan modal sebesar 6 juta rupiah untuk pembangunannya dan 1 juta rupiah untuk bahan bakunya. Serta Pak Iman dapat dihubungi melalui nomor yang tertera. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke analisis bahan-bahan. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan bakunya yang pertama ada kelapa. Lokasi produsennya Pak Iman mengambil dari Banjar. Untuk nomor sertifikasi halal tidak ada, masa berlaku sertifikasi tidak ada, kadaluarsa tidak ada. Tempat pembeliannya itu dari Bandar Kelapa. Serta yang kedua adalah gula merah Kaung, yaitu berlokasi di Ciamis. Untuk nomor sertifikasi halal tidak ada, masa berlaku sertifikasi halal tidak ada, tanggal kadaluarsa tidak ada, tempat pembeliannya dari petani. Selanjutnya adalah bahan tambahan, yaitu yang pertama ada es batu, nama dan lokasi produsennya tidak ada, nomor sertifikasi halal tidak ada, masa berlaku sertifikasi halal tidak ada, tanggal kadaluarsa tidak ada, tempat pembeliannya itu Pak Iman beli di agen. Yang selanjutnya adalah susu kental manis Dairy Camp. Nama dan lokasi produsennya itu PT Etika Marketing Pasuruan Indonesia. Nomor sertifikasi halalnya itu LPPOM 00040079411116. Masa berlaku sertifikasi halalnya itu sampai 17 Agustus 2026. Tanggal kadaluarsa itu Juli 2026. Tempat pembeliannya Pak Iman membeli di agen. Selanjutnya adalah bahan penolong produksi. Untuk yang pertama adalah sendok. Untuk nama dan lokasi produsen tidak diketahui, nomor sertifikasi halal tidak diketahui, masa berlaku sertifikasi halal tidak diketahui, tanggal kadaluarsa tidak diketahui, tempat pembeliannya juga tidak diketahui. Selanjutnya ada golok, teko, termos, pisau, dan lap. Seperti sendok, nama dan lokasi produsennya tidak diketahui, nomor sertifikasi halal tidak diketahui, masa berlaku sertifikasi halal tidak diketahui, tanggal kadaluarsa tidak diketahui, tempat pembeliannya juga tidak diketahui. Selanjutnya itu adalah bahan penolong pencuci. Yang pertama ada sabun cuci Mama Lemon. Nama dan lokasi produsennya ada dari PT Lion Wings Indonesia. Dengan nomor sertifikasi halalnya itu LPPOM 00402319412223. Masa berlakunya itu sampai 19 Desember 2027. Tanggal kadaluarsa itu 19 Desember 2027. Tempat pembeliannya itu Pak Iman membeli di warung. Nah, yang selanjutnya itu air sumur. Tetapi nama dan lokasi produsennya tidak diketahui, sertifikasi halal tidak diketahui, masa berlaku sertifikasi halal tidak diketahui, tanggal kadaluarsa tidak diketahui, tempat pembelian tidak diketahui, foto produknya juga air sumur gitu ya. Yang selanjutnya adalah bahan penolong kemasan, yaitu yang pertama ada sedotan plastik. Nama dan lokasi produsen itu tidak diketahui, nomor sertifikasi halal juga tidak diketahui, masa berlaku sertifikasi halal juga tidak diketahui, tanggal kadaluarsanya juga tidak diketahui, tempat pembeliannya itu dari agen. Dan selanjutnya itu ada plastik piala, nama dan nomor lokasi produsen tidak diketahui, nomor sertifikasi halal tidak diketahui,
masa berlaku sertifikasi halalnya tidak diketahui, tanggal kadaluarsanya juga tidak diketahui, untuk pembeliannya itu di agen. Yang selanjutnya itu mengapa harus bersertifikasi halal? Yang pertama adalah kelapa muda. Untuk nomor sertifikasi halalnya itu tidak diketahui. Statusnya halal. Alasannya merupakan bahan alami yang termasuk positive life, sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal. Selanjutnya itu gula merah kaung. Untuk nomor sertifikasi halalnya tidak diketahui. Statusnya itu TK atau titik kritis. Kenapa? Karena proses pemurnian gula dilakukan penyaringan seperti boncang atau pakai arang tulang, yang perlu dipastikan berasal dari hewan yang halal. Nah, selanjutnya adalah es batu. Untuk nomor sertifikasi halal itu tidak diketahui. Statusnya itu TK atau titik kritis. Kenapa? Karena proses pembuatan es batu itu bergantung pada sumber air dan kebersihan alat. Perlu dipastikan tidak tercemar dari bahan najis. Nah, yang selanjutnya adalah susu kental manis Dairy Camp dengan nomor sertifikasi halal LPPOM 00040079411116 dengan statusnya itu TK atau titik kritis. Mengapa? Karena mengandung bahan tambahan seperti emulsifier dan perisa yang perlu dipastikan kehalalannya. Selanjutnya, nama bahan sabun cuci Mama Lemon dengan nomor sertifikat halal tertera pada layar dan status titik kritis dengan alasan mengandung surfaktan sintetis yang berasal dari lemak, sehingga perlu dipastikan sumber lemaknya bukan dari hewan haram. Selanjutnya, air sumur termasuk halal karena merupakan bahan yang termasuk positive list. Sekarang kita masuk ke diagram alir atau proses pembuatan es kelapa muda gula merah. Nah, yang pertama itu kita pilih kelapa terlebih dahulu, lalu potong kelapa menjadi dua bagian, sisihkan air kelapa ke teko, lalu ambil daging kelapa menggunakan sendok. Selanjutnya, masukkan daging kelapa ke dalam plastik kemasan, sehingga setelah itu ditambahkan SKM dan gula merah, dan pada akhirnya es kelapa siap disajikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyimpanan dan proses produksi. Untuk penyimpanan bahan sisa sendiri, es kelapa muda Stackchow tidak memiliki bahan sisa atau penyimpanan dari bahan baku, karena akan selalu menggunakan bahan habis pakai dalam proses produksinya. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan atau biasa disebut dengan made by order. Jika suatu saat ada sisa produk, maka dibuang pada hari yang sama dan tidak disimpan untuk dijual kembali. Untuk proses produksinya sendiri, penyimpanan barang itu sesuai pada gambar. Namun, untuk penyimpanan bahan sisa, tidak ada bahan sisa karena produksi dilakukan made by order. Pada ruangan dan alat, tampak pada gambar lantai dan area bawah meja terlihat kotor, peralatan dan wadah terbuka, lingkungan sekitar terbuka ke jalan dikarenakan area UMKM sendiri berada di pinggir jalan. Terakhir, sampah kulit kelapa berserakan di area lantai proses produksi. Untuk produksinya sendiri, penyimpanan produk tidak memakai sarung tangan ataupun alat pelindung diri agar tidak ada kontaminasi produk. Dan untuk pencucian dilakukan di area toko seberang dari es kelapa muda sendiri dan menggunakan air sumur. Nah, untuk bagian pengemasan menggunakan plastik dan sedotan bersih sekali pakai dan tentunya food grade dengan nama produk es kelapa muda gula merah serta bentuk produk tampak pada gambar dan sesuatu produk jelas manis dan segar dari kelapa muda. Untuk penjualan atau display, produk dijual langsung setelah pembuatan, tidak disimpan lama untuk menjaga kesegaran kelapa muda. Selanjutnya, masuk ke HACCP bahan dan proses kelapa muda. Proses penerimaan dan penyimpanan dasar fisik itu sekian serabu dan biologis berupa air kelapa dengan critical control point saat penerimaan dan pengolahan kelapa dengan critical limit segar, tidak berjamur dan air jernih. Selanjutnya, es batu dengan pada saat penambahan ke produk dengan bahaya yaitu fisik, pecahan benda asing, biologis berupa mikroba air, dan critical control point-nya saat pembelian dan penyimpanan, serta critical limit-nya es transparan
matang, tidak berbau, dan air layak minum. Selanjutnya, susu kental manis dairy jam, proses penambahan ke minuman dengan bahaya fisik, kebocoran kaleng, biologis, mikropolitik, dan kimia berupa logam. Kritik kontrol poinnya saat penerimaan dan pembukaan kemasan. Dan ketika limit kemasan itu tidak menggumpal dan tidak berubah warna. Selanjutnya, gula merah tahu. Pada saat proses pelarutan dan penyaringan, bahaya fisik, kotoran, kimia, logam dari alat, biologis berupa kapang. Dengan critical control point, yaitu saat pelarutan dan penyaringan, dan critical limit larutan janin tanpa endapan juga dipresentasikan alat bersih. Selanjutnya, air sumur pada saat proses pencucian alat dengan bahaya biologis, bakteri coliform, serta kimia yaitu bahaya dari logam berat. Quality control point-nya saat pengambilan dan sebelum digunakan. Pada critical limit yaitu air jernih dan tidak berbau. Selanjutnya, saya mencuci mama lemon. Proses pencucian alat dengan bahaya yang seperti kita tahu yaitu bahaya kimia dari residu deterjen dan biologis jadinya kontaminasi silang. Critical control point-nya saat pencucian dan pembilasan. Atas kritisnya perawatan dibilas hingga air bilas jernih. Dan terakhir, sedotan dan plastik kemasan pada saat proses pengemasan. Dan hazardnya yaitu fisik atau berupa debu atau serpihan, dan kimia berupa migrasi bahan plastik kemasan atau produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Critical control point yaitu saat penyimpanan dan sebelum digunakan. Dan untuk batas kritisnya, kemasan bersih, tertutup, sekali pakai, dan wajib food grade. Terakhir, saran yang bisa kami sampaikan kepada pihak UMKM yaitu untuk ruang penyimpanan agar kebersihan ruangnya sebaiknya ruang penyimpanan ditata agar lebih tertutup untuk mencegah masuknya debu dan serangga dari luar. Untuk area produksi, lantai dan area bawah meja harus dibersihkan setiap selesai produksi. Sediakan tempat sampah tertutup untuk kulit kelapa dan sampah organik lainnya. Peralatan dan wadah terbuka simpan dengan wadah tertutup atau khusus setelah dicuci untuk mencegah kontaminasi udara. Dan untuk lingkungan sekitar yang terbuka bisa dengan pasang tirai plastik bening atau sangat sederhana agar area kerja tidak terpapar debu jalan dan hujan. Untuk penjagaan produk, gunakan sarung tangan sekali pakai atau alat penjepit saat mengikat bahan untuk siap konsumsi seperti es batu, kelapa, dan susu. Penjaga produk sebaiknya menggunakan celemek dan menutup kepala untuk mencegah kontaminasi rambut dan keringat dari penjaga. Dan jangan lupa terapkan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah proses produksi. Dan terakhir, untuk penjualan atau display, area display sebaiknya bersih dan terhindar dari debu jalan. Gunakan penutup transparan pada wadah display untuk melindungi produk dari kontaminasi udara dan serangga. Karena produk dijual langsung setelah pembuatan. Pastikan seluruh proses dilakukan dengan cepat, bersih, dan higienis agar tetap segar dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Berikut merupakan dokumentasi dari kelompok kami pada saat melakukan wawancara dengan pihak UMKM. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.